Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang dupat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah wajibkan kepada kita sejak usia balik sampai tutup usia, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita muslim mukallaf untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, yaitu dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Namun terkadang manusia, tak terkecuali kita, lemah dalam menghadapi syahwatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa dha'ifah. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kata para ulama tafsir, adalah dalam menghadapi syahwatnya. Karenanya sekalipun kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, namun syahwat kita mengiring dan menuntun kita serta menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alih-alih kita melakukan ketaatan, justru catatan amal kita penuh dengan kemaksiatan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Tawwab dan Ghafurnya serta Rahimnya memberikan kesempatan kepada kita agar senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya, setelah bertaubatnya seseorang dan beristighfar, apapun dosa yang pernah dilakukan, Allah akan berikan taufiknya. Dan itulah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada kita sampai tutup usia kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha
yaqbalu taubat 'abdihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat hambanya selama hayat masih di kandung badan, selama nyawa itu masih di kerongkongan. Seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih membuka lebar pintu taubat baginya. Sejarah telah mencatat peristiwa seorang pendosa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, yang terjadi di kalangan Bani Israel, di mana ada seorang yang telah melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah membunuh kurang lebih 99 orang. Saat itu Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan taubatan nasuha di penghujung usia yang tersisa. Lalu dia mencari seorang alim, fadulla ala rahibin, dan ditunjukkan kepada seorang rahib, dan dia bertanya, apakah ada taubat baginya? Hal li min taubah? Dan seorang rahib ini kemudian mengatakan, tidak ada. La. Diuruskan pedang dan dibunuh sang rahib. Dan orang ini pun tetap penasaran mencari orang alim. Fadulla ala alimin, dan tunjukkan pada seorang alim, dan melontarkan pertanyaan yang sama. Dan orang alim ini berkata, na'am, laka taubat, ada taubat bagimu. Lalu kemudian disarankan untuk hijrah dari kampung halamannya. Intalik ila ardi fulan, fa inna fiha unasun ya'budun Allah, fa'budillaha ma'hum fiha, fala tarji ila ardika, fa innaha ardasu. Beliau katakan, kalau Anda ingin taubat, segera hengkang dari kampungmu ke kampung fulan. Di sana banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahilah Allah bersama mereka. Dan jangan kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halaman itu rusak. Artinya tidak kondusif untuk taubatmu. Dan bertolaklah orang ini menuju kampung yang dimaksud. Di tengah jalan dia wafat. Kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat berebut siapa yang paling berhak mendapatkan orang ini. Malaikat rahmat berkata, ini hak saya. Hal yang sama dikatakan malaikat azab dengan memberikan alasannya masing-masing. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam satu versi dikatakan bahwa Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menjadi hakim lebih dekat kemana antara bertolak dan tempat tujuan. Andai kata lebih dekat ke tempat tujuan, maka diterima taubat orang ini, berarti punya malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan bertolak dari kampung halamannya, berarti punya malaikat azab. Ternyata hanya satu hasta bedanya. Fana'a bisadrihi, hanya busungan dada. Di titik pemisah antara dua kampung itu lebih dekat ke tempat tujuan. Lalu kemudian ini punya malaikat rahmat, dan Rasulullah SAW bersabda telah diampuni dosanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, sudah jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah pendosa. Kalau seorang telah melakukan pembunuhan sampai puluhan orang, biasanya lazimnya orang ini telah melakukan perbuatan zina, melakukan perampokan, dosa-dosa belas yang lain telah dia lakukan.
Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menepati janjinya manakala seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dosa yang pernah dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang ini. Kami yakin kondisi kita tidak lebih buruk dari orang ini. Masih banyak amal saleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, perintah Allah yang kita taati, larangan yang kita hindari. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kita melakukan maksiat sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak luput dari dosa. Maka segera lakukan taubatan nasuha. Apalagi kalau kemudian usia kita tidak lagi muda, usia di atas 40 tahun, 2/3 usia yang ditetapkan telah berlalu, biasanya kondisi kesehatan sudah menurun. Banyak hal kenikmatan yang dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita. Saatnya kemudian kita banyak mengingat kematian, agar kita dapat mengontrol nafsu kita dan kita bisa mengendalikannya, dan untuk senantiasa mendorong kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kematian sesuatu yang pasti. Tidak satupun manusia yang luput dari kematian, siapapun kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita di 145 ayat di Al-Quran tentang kematian, agar kemudian kita waspada dengan kematian. Karena kematian suatu hal yang pasti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita agar mengakhiri kematian itu dengan keadaan Islam, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin kita upayakan? Sangat mungkin. Sebab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimahnya tidak seorang, itu masih bisa dikoreksi dengan dua hal. Yang pertama, ikhtiar maksimal. Kita melakukan taubatan nasuha pasca kita bermaksiat. Kita mengoreksi keimanan kalau ada noda kesyirikan padanya. Dan kemudian di samping itu, kalau selama ini kita bermaksiat, mari kita pantaskan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amal saleh. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal kita, menerima taubat kita. Sebab banyak ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita, apapun dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana dalam surah Al-Furqan, setelah menyebut dosa besar berupa kesyirikan, pembunuhan dan perzinahan, dan orang kalau mati dalam keadaan itu dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina, kecuali yang dikecualikan. Siapa mereka? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, mereka itulah yang keburukannya diganti dengan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, sudah jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, beliau katakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, orang ini akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Oleh karenanya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk melakukan taubatan nasuha dari semua maksiat yang kita lakukan. Mumpung hayat masih dikandung badan, lakukanlah amal-amal saleh. Perbaiki salat kita, puasa kita, zakat kita,
Dan yang belum berhaji, berhajilah manakala mampu, karena haji dapat menghapus dosa sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak keistimewaan yang kita dapatkan dengan haji. Kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 orang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan haji. Di samping yang umrah, juga orang yang sedang berperang di jalan Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wabdullahi thalas." Tamu Allah itu ada 3. Itu orang yang al-ummar wal hujjaj wal ghazi fi sabilillah. Itu orang yang melaksanakan umrah, haji, dan orang yang sedang berperang di Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan mereka? Rasulullah katakan, fa idza sa'aluhu ajabahum wa idza istaghfaru ghafara lahum. Apabila dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Dan apabila dia beristighfar atas dosa yang dia lakukan, Allah pasti akan ampuni. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta kepada kita, disehatkan kondisi kita, dan dipanggil kita untuk melaksanakan segera manfaatkan waktu itu untuk melakukan ibadah, baik umrah minimal ataupun haji, karena keistimewaan sangat besar bagi kita. Apalagi kalau kita pendosa. Di antara keistimewaan haji dan umrah adalah menghapus dosa, bahkan yang terbesar Allah janjikan kepada kita berupa surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub, kama yanfi al-kir habas al-hadid wal dhahab wal fiddah, wal hajjul mabrur laysa lahu al-jazaa illa al-jannah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lakukan haji setelah haji, umrah setelah umrah, karena keduanya dapat menghapus dosa, dapat menghapus kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana al-kir dapat menghapus karat besi, emas dan barak. Dan haji yang mabrur tidak ada imbalannya kecuali surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap semangat melakukan taubatan nasuhah, memperbaiki semua kesalahan yang ada, dan memberikan kesempatan kita untuk menjadi tamunya, sehingga kita dapat mendapatkan seluruh keistimewaan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Ala fahmi ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-'azzul akram, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ala wa sallu ala hirarukillah Muhammad ibn Abdullah kama amarna Allahu bihi wa bada bi nafsihi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.